Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu tutorial gimana caranya merakit aktif suron. Gitu ya guys, yang gimana untuk suron ini biasanya dipakai untuk power home theater. Gitu ya guys. Jadi untuk efek suron ini suaranya untuk vokalnya, untuk suara midnya itu seperti di sekeliling kita. Jadi untuk biasanya penaruhan speakernya itu di sebelah kiri kanan, depan belakang ya untuk home theater. Terus untuk depan itu center sama subwoofer. Jadi untuk aktif suron ini bermacam-macam ya. Ini untuk saya yang kasih tahu ini nanti yang sederhana karena banyak model. Karena kalau yang model sekarang itu yang sistem digital. Jadi sistem digital itu sistem switch untuk inputnya, begitu juga dengan efeknya melalui efek reverb. Ada juga yang analog itu juga pakai efek reverb. Kalau seperti kita ketahui, kalau yang di radio-radio kompo yang Polytron itu hampir sama yang ini. Jadi tidak ada penambahan untuk efek reverbnya. Jadi untuk inputnya hanya memainkan input. Jadi inputnya itu input LR kita masukkan pada input dua fasa, gitu ya, fasa main dan plus. Jadi untuk suron itu inputnya harus ada dua, terus kita masukkan ke input fasa main dan plus, terus outputnya jadi satu, gitu ya guys. Jadi kalau misalnya ada switch atau potensio ini kalau kita mainkan, kalau keadaan suron off itu berarti yang masuk input satu. Tapi kalau on itu inputnya dua-duanya masuk. Jadi untuk fasa main dan plusnya itu masuk dan seimbang gitu ya guys. Nah untuk efeknya sendiri ini kita pasang bisa pakai saklar switch yang 6 pin ataupun bisa juga dengan potensio. Nah begini ya guys, pakai saklar ini juga bisa. Jadi ini nanti tengah sama pinggir. Nah teman-teman mau pakai yang mana, yang luar ataupun yang dalam. Tapi kalau untuk potensio ini cukup dengan potensio begini. Ini dua kaki kita pakai, yang di sini bisa di chamber bisa enggak gitu ya. Jadi hanya dua. Itu hampir sama dengan sistem switch. Gitu ya guys. Nah, nanti ini kita pasang untuk jalur-jalurnya. Nah, ini untuk saya pakai IC JRC 4558. Kita gunakan tegangan simetris 12 volt sampai 15 volt ya guys. Nah, ini untuk kaki nomor 8 plus, nomor 4 min. Terus di sini input plus, input min. Ini kiri kanan ya. Jadi nanti untuk IC ini bisa dibikin stereo. Langsung saja ini saya siapkan untuk bagiannya. Ini saya pakai potensio 50 kilo mono ya. Nah ini kita pasangkan antara kaki nomor 1 dan nomor 2 ataupun sebelah kiri sama tengah. Ini kita pasangkan pada kaki nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2 ini bagian output dan input. Nah ini guys, jadi ini kaki nomor 1 masuk kaki nomor 1.
Terus kaki 2 ataupun yang tengah ini masuk kaki nomor 2 gitu ya guys. Berikutnya kita siapkan untuk elko bagian output. Ini bisa nilainya antara 1 mikro sampai 10 mikro. Untuk voltnya bebas. Gitu ya guys. Nah, ini saya pasang 1 mikro 50 volt. Ini untuk main masuk ke kaki nomor 1. Ini nanti buat output. Dan satu IC ini bisa dibikin stereo guys. Jadi yang ini untuk penguat 1, penguat 2 di sini. Terus berikutnya kita siapkan elko 1 mikro sampai 10 mikro untuk volt bebas sama resistor 33 kilo ya. Ini 2 kali. Nah, ini untuk input fasa main dan plus. Ini bagian main kita solderkan pada resistor 33 kilo. Gitu ya guys. Sama, ini untuk kaki nomor 3. Ini juga sama untuk elko-nya sama resistornya. Jadi ini kita solderkan pada kaki nomor 2 dan 3. Nah, ini guys. Jadi ini resistor ini kita solderkan pada kaki nomor 2 ataupun yang dapat potensio yang tengah. Terus berikutnya sama, ini resistor 33 kilo kita solderkan pada kaki nomor 3. Nah, ini nanti sebagai input. Ini dua-duanya harus dapat input LR ya, kiri kanan. Ini harus kemasukan 2. Kalau cuma 1 nanti nggak ngefek untuk suronnya. Jadi itu efeknya nanti suaranya kayak bergema gitu ya untuk vokalnya. Untuk nada mid semua itu seperti bergema. Oke, selanjutnya kita pasang potensio 50 kilo sama sebelah kiri. Ini kaki 1 kita sambungkan pada kaki nomor 3 dari atas ya, ataupun kaki nomor 6. Ini kaki 1 nomor 6. Terus kaki 2 potensio ataupun tengah kita dapatkan kaki nomor 7. Ini nanti hasilnya stereo ya guys. Jadi ini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Terus kita siapkan elko 1 mikro sampai 10 mikro ini buat output. Sama seperti di sebelah kiri. Terus ini mas, kopi nih. Kita siapkan lagi resistor 33 kilo sama elko 1 mikro sampai 10 mikro. Kita solderkan pada kaki tengah potensio ataupun kaki nomor 6. Nah, ini guys, nanti ini buat input juga ya. Buat input, terus kita siapkan lagi resistor 33 kilo sama elko 1 mikro sampai 10 mikro. Sama untuk bagian resistor kita solderkan pada kaki yang min. Kita solderkan pada kaki nomor 5. Nomor 5 ya guys. Nah, ini nanti untuk input. Nah, ini guys, ini sudah saya pasangkan untuk kabel-kabelnya. Jadi untuk kaki nomor 1 plus, terus nomor 4 min. Nanti groundnya langsung dapat ground dari input ya.
ground input dapat ground output, terus kita sambungkan ke bagian body potensio kiri kanan supaya nanti tidak browming. Nah, ini inputnya, input LR, ini kabel merah dan putih, dan input nanti di sini kita sambungkan sama input yang sebelah kanan. R dapat R di jumper, terus R dapat R. Terus ini bagian outputnya, ini bagian outputnya. Jadi ini sudah jadi stereo. Gitu ya guys. Jadi untuk inputnya harus stereo, kiri kanan harus nyambung. Kalau misalnya pakai satu juga nggak apa-apa untuk outputnya. Nah, ini sudah saya kasih contoh untuk stereo. Nah, saya mau mencoba untuk suaranya. Ini kalau sebelah kita putar ke kiri, ini keadaan off, jadi suara asli dari input ya guys. Untuk suronya tidak main, tapi kalau ke kanan, semakin ke kanan ini suronya baru fungsi. Nah, ini bisa diganti dengan switch. Nah, ini saya mulai dari yang off dulu. Nah, ini guys, jadi vokalnya sama untuk nada midnya itu efeknya seperti bergema dari vokal penyanyi sama bagian drum itu, bagian kicknya itu, bagian senarnya itu kayak bergema, kayak ada ekonya gitu ya. Nah, itu adalah efek dari suron. Ini suron yang paling sederhana. Untuk yang bagus itu yang sistem digital ataupun pakai echo reverb gitu ya guys. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.